Mobil mewah baruku yang dapat membungkam mulut tetangga julid, kini tak lagi bisa menghinaku. Kubungkam mulut tetangga dengan semua aset yang kumiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku, Badriah, dulunya sering menjadi sasaran hinaan tetangga, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani. Setiap langkah, perkataan, atau keputusan yang aku ambil selalu dikomentari dengan julid. Namun, aku memutuskan untuk tidak membiarkan gosip itu menghalangi hidupku. Bersama suamiku, Mas Reno, aku fokus membangun kehidupan yang mandiri, sukses, dan bahagia. Awal pernikahan kami penuh tantangan. Reno dan aku berusaha menata hidup, menghadapi cemoohan tetangga, dan belajar bagaimana membangun kepercayaan serta kerjasama dalam rumah tangga. Kami mulai menata keuangan, membangun usaha, dan perlahan meraih kesuksesan. Badriah tetap fokus, meski tetangga julid terus mengomentari setiap langkah. Ia belajar bahwa ketekunan dan kerja keras akan berbicara lebih keras daripada kata-kata hinaan. Puncak kesuksesan mulai terlihat. Badriah dan Reno memiliki rumah megah, mobil-mobil mewah, dan aset yang berkembang pesat. Tetangga julid tak lagi bisa mengganggu, karena semua pencapaian Badriah membungkam mulut mereka secara alami. Badriah juga mulai berbagi pengalaman dengan wanita lain, menjadi inspirasi bagi mereka untuk mandiri dan percaya diri. Badriah semakin dikenal sebagai wanita sukses, tegar, dan bijaksana. Ia menjadi pembicara dalam seminar, hadir di media lokal, dan membantu banyak wanita membangun kehidupan mereka sendiri. Tetangga julid kini hanya bisa menatap dari jauh, kagum sekaligus menyesal atas sikap mereka di masa lalu. Badriah membuktikan bahwa kesuksesan, ketenangan, dan keberanian adalah jawaban terbaik untuk hinaan dan gosip. Akhir cerita menampilkan Badriah sepenuhnya menikmati hidupnya. Bersama Reno, ia hidup damai, bahagia, dan dihormati. Semua hinaan masa lalu hilang, digantikan oleh kekaguman dan penghormatan dari lingkungan sekitarnya. Badriah membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberhasilan dan ketenangan hidup yang nyata. Hidupnya adalah bukti bahwa ketekunan, keberanian, dan kerja keras membawa kemenangan sejati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Beri dukunganmu dengan like video ini agar lebih banyak orang tahu bahwa kerja keras dan ketekunan selalu membuahkan hasil. Tulis komentar tentang pengalamanmu menghadapi tetangga julid atau tantangan hidup lainnya. Aku ingin membaca ceritamu. Subscribe channel ini untuk kisah inspiratif lainnya, tips hidup mandiri, dan cerita penuh motivasi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Badriah menatap cermin dengan hati berdebar. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Reno, pria yang sudah membuatnya jatuh cinta sejak pandangan pertama. Gaun putihnya yang sederhana namun elegan membuatnya merasa seperti putri dalam dongeng. Sementara itu, Reno sedang menyesuaikan dasi di depan cermin lain, sesekali menatap Badriah dengan senyum yang penuh kebahagiaan. Pernikahan mereka digelar sederhana, tapi hangat. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman dekat yang hadir. Suasana di rumah mempelai wanita dipenuhi dengan tawa, percikan air mata bahagia, dan aroma bunga yang menenangkan. Badriah merasa semua penantian dan perjuangan untuk hari ini terbayar. Setelah ijab kabul dan sah menjadi suami istri,
Reno menggenggam tangan Badriah erat-erat. "Badriah, aku berjanji akan selalu menjagamu, mencintaimu, dan membuatmu bahagia setiap hari," ucapnya dengan suara tegas namun lembut. Badriah menahan air matanya, merasa hatinya benar-benar penuh oleh rasa cinta. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa bayangan kecil masalah. Tetangga mereka, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, sudah mulai berbisik-bisik bahkan sebelum acara selesai. Badriah mendengar beberapa komentar sinis, tapi ia menahan diri, berusaha tetap tersenyum. Dalam hatinya, ia berjanji suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa kebahagiaan dan keberhasilannya bukanlah sesuatu yang bisa dihina atau dicemooh oleh siapapun. Setelah acara selesai, Badriah dan Reno memasuki rumah mereka yang baru. Suasana yang semula ramai berubah menjadi hening dan hangat. Reno memeluk Badriah dari belakang, menghirup aroma rambutnya dan berkata, "Sekarang, semua ini milik kita. Tidak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan kita, sayang." Badriah tersenyum sambil menatap suaminya. Ia merasa aman, dicintai, dan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi di sudut hatinya, ada rasa penasaran. Bagaimana reaksi tetangga julidnya nanti saat melihat mereka bahagia dan berhasil? Ia tidak sabar untuk membuktikan bahwa omongan mereka tak akan pernah bisa menjatuhkannya. Hari itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup Badriah. Pernikahan yang sederhana tapi penuh makna, cinta yang tulus dari Reno, dan tekad yang semakin kuat untuk menghadapi semua komentar dan gosip di masa depan. Ia tahu, ini baru permulaan, dan hidupnya akan segera berubah ke arah yang lebih baik. Beberapa minggu setelah pernikahan, Badriah mulai merasakan kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Kehidupan baru bersama Reno terasa indah, namun bayangan tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, tidak pernah jauh. Setiap kali Badriah melangkah keluar rumah, ia selalu merasa diperhatikan dengan tatapan penuh kritik. "Lihat, si Badriah baru menikah, tapi rumahnya masih biasa saja," komentar Bu Sinta sewaktu Badriah menyalami tetangga lain. "Iya, Mas Reno kan katanya sudah mapan, tapi kok tetap sederhana gitu?" sahut Bu Ani sambil menahan tawa sinis. Bu Rahma hanya tersenyum tipis, seolah ingin menunjukkan bahwa ia selalu lebih tahu daripada orang lain. Badriah menahan diri. Ia tidak ingin membalas dengan kata-kata, karena ia tahu setiap kata yang keluar bisa saja menjadi bahan gosip baru. Namun di dalam hatinya, muncul rasa malu yang membara, bukan karena kata-kata mereka, tapi karena ia merasa bahwa kebahagiaannya selalu dinilai dari standar mereka. Suatu malam, saat ia duduk bersama Reno di teras rumah, Badriah curhat dengan lembut. "Reno, aku jenuh dengan tetangga kita. Sepertinya mereka selalu ingin menjatuhkan kita, bahkan sebelum kita sempat menikmati hidup kita sendiri." Reno menggenggam tangan Badriah, menatap matanya dengan lembut. "Aku tahu, sayang. Tapi jangan khawatir. Kita tidak perlu peduli omongan mereka. Yang penting kita bahagia, dan aku akan selalu mendukungmu." Ucapan Reno memberikan kekuatan baru pada Badriah. Namun, rasa malu dan keinginan untuk membuktikan diri semakin kuat di hatinya. Ia mulai memikirkan cara untuk menunjukkan bahwa ia dan Reno bisa hidup bahagia tanpa harus mempedulikan gosip tetangga. Hari-hari berikutnya, Badriah mulai menabung dengan tekun. Ia belajar lebih cermat mengatur keuangan rumah tangga dan berani mencoba investasi kecil-kecilan yang Reno sarankan. Setiap kali tetangga julid lewat di depan rumah, ia merasa ada dorongan untuk membuktikan bahwa mereka salah menilai dirinya. Suatu sore, ketika Bu Sinta dan Bu Ani lewat sambil mengedepankan komentar sinis, Badriah tersenyum tipis dan berkata pada dirinya sendiri, "Sabar, semua akan kubuktikan suatu hari nanti, dan kalian tidak akan bisa menghinaku lagi." Itu menjadi titik balik. Badriah tidak ingin lagi menjadi target gosip atau bahan perbincangan. Ia ingin membuktikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan bisa datang dari kerja keras, ketekunan, dan strategi cerdas. Mobil mewah, aset, dan kesuksesan finansial. Semua itu bukan sekadar simbol kekayaan, tapi juga senjata untuk membungkam mulut tetangga julid yang selalu ingin menjatuhkan dirinya.
Bab ini menutup dengan Badriah menatap bintang-bintang malam dari teras rumah, dengan tekad yang membara. Aku akan membuktikan bahwa kebahagiaanku tidak bisa diukur oleh iri atau gosip orang lain. Suatu hari, mereka akan melihatku bukan dengan mata julid, tapi dengan rasa kagum. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Badriah dan Reno mulai terasa lebih stabil. Meski awalnya sederhana, mereka berdua memiliki tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik. Badriah tidak ingin hanya menjadi istri yang pasif. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri sejajar dengan Reno dalam mengelola rumah tangga dan keuangan keluarga. Setiap pagi, Badriah bangun lebih awal. Ia mulai menyusun rencana harian, dari mengatur belanja kebutuhan rumah hingga memikirkan peluang usaha kecil. Reno mendukung penuh, selalu memberi ide dan motivasi. Kalau kita disiplin dan pintar mengatur, semua bisa dicapai, Badriah, kata Reno sambil menepuk bahunya dengan lembut. Sementara itu, tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani masih tak lelah menebar komentar pedas. Lihat, mereka tinggal di rumah sederhana. Padahal kan seharusnya sudah lebih mewah setelah menikah, bisik Bu Ani kepada Bu Sinta saat melewati rumah Badriah. Badriah mendengar komentar itu dari jauh, tapi ia hanya tersenyum tipis. Sabar, gumamnya dalam hati. Semua akan kubuktikan nanti. Untuk langkah pertama, Badriah memutuskan untuk menabung dari penghasilan tambahan yang ia dapat dari usaha kecil-kecilan, menjual kue rumahan, menjual kerajinan tangan, dan mengikuti beberapa peluang investasi yang aman. Setiap rupiah yang terkumpul terasa seperti kemenangan kecil, membawanya lebih dekat pada tujuan besarnya. Tak lama kemudian, Badriah mulai belajar tentang mobil mewah, bukan sekadar untuk gaya hidup, tapi juga sebagai simbol pencapaian dan cara membungkam tetangga julid yang selalu menghakimi. Ia dan Reno mencari informasi, menabung, dan merencanakan langkah demi langkah agar bisa membeli mobil idaman mereka. Suatu sore, saat sedang duduk di teras rumah sambil menatap jalanan, Badriah berkata pada Reno, "Reno, aku ingin suatu hari nanti kita memiliki sesuatu yang membuat tetangga julid itu terdiam. Aku ingin membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan kita bisa mengalahkan semua komentar mereka." Reno tersenyum, menatap Badriah penuh kagum. "Aku yakin, Badriah, aku akan selalu mendukungmu. Dan percayalah, hari itu akan datang." Bab 3 ditutup dengan Badriah menulis dalam jurnal pribadinya. "Hari ini aku merasa lebih kuat. Setiap usaha, setiap langkah kecil, membawa aku lebih dekat ke hari di mana semua omongan julid itu tak lagi bisa menyakitiku. Aku akan membuktikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan kita bukan hanya milik kita, tapi juga pelajaran bagi mereka yang selalu menilai orang lain dari luar." Setelah menabung dan merencanakan dengan matang selama hampir setahun, hari yang ditunggu-tunggu Badriah akhirnya tiba. Ia dan Reno memutuskan untuk membeli mobil mewah pertama mereka. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Bagi Badriah, mobil itu adalah simbol kerja keras, ketekunan, dan bukti bahwa mereka tidak bisa lagi diremehkan oleh siapapun, terutama oleh tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani. Ketika mobil baru itu diparkir di depan rumah, Badriah menatapnya dengan bangga. Lampu mengilap, cat sempurna, dan interior mewah membuat hatinya berbunga-bunga. Reno tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Kau pantas mendapatkannya, Badriah. Semua ini hasil dari kerja keras dan kesabaranmu," kata Reno lembut. Tak lama kemudian, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani lewat di depan rumah. Seketika, mereka berhenti dan menatap mobil baru itu dengan mata terbelalak. "Lihat, mobil itu, luar biasa," bisik Bu Ani dengan nada setengah iri. "Si Badriah? Siapa sangka bisa sesukses ini?" ujar Bu Sinta dengan nada sinis yang setengah kagum. Bu Rahma hanya menatap dari jauh, bibirnya tercekat, tidak tahu harus berkata apa. Badriah menatap mereka dari jendela, tersenyum tipis tapi puas. Akhirnya, mereka terdiam, gumamnya dalam hati. Ia merasa ada kepuasan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua usaha, semua pengorbanan, kini membuahkan hasil.
Hari-hari berikutnya, Badriah mulai menikmati kehidupannya dengan Reno tanpa harus peduli komentar tetangga. Mereka sering keluar bersama, menghadiri acara sosial, dan bahkan menggunakan mobil mewah itu untuk perjalanan singkat yang memberi rasa bangga sekaligus tenang. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Tetangga julid mulai merencanakan gosip baru. Mereka tidak bisa menerima bahwa Badriah dan Reno berhasil tanpa harus mengikuti cara mereka menilai orang lain. Tapi bagi Badriah, komentar itu hanyalah musik latar yang tak lagi mampu mengganggu hidupnya. Ia sudah membuktikan bahwa ketekunan dan kerja keras bisa menaklukkan semua ejekan dan iri hati. Suatu sore, saat Badriah dan Reno kembali dari perjalanan singkat dengan mobil baru, Badriah menatap Reno dengan mata bersinar. "Kau tahu, Reno, mobil ini bukan hanya milik kita. Ini simbol bahwa kita bisa mengubah hidup dan membungkam orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan kita." Reno menggenggam tangannya erat. "Dan percayalah, ini baru awal. Masih banyak hal lain yang akan kita capai bersama." Bab 4 ditutup dengan Badriah menatap mobilnya yang berkilau di bawah sinar matahari senja, merasa puas sekaligus bertekad, "Ini baru permulaan. Aku akan terus menunjukkan bahwa aku tidak bisa dihina, dan semua tetangga julid itu tak akan lagi bisa menyakitiku. Semua aset, semua pencapaian ini adalah senjataku, dan aku akan menggunakannya dengan bijak." Setelah mobil mewah pertama mereka menjadi kenyataan, Badriah merasa ada kepuasan tersendiri. Namun, ia tahu bahwa simbol kesuksesan itu hanyalah langkah awal. Tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, masih saja mengintai, menunggu kesempatan untuk menggosipkan kehidupan mereka. Badriah pun memutuskan bahwa sudah waktunya mengambil langkah lebih strategis. Ia dan Reno mulai merapikan semua aset mereka. Rumah, tabungan, usaha sampingan Badriah, bahkan rencana investasi Reno semuanya disusun agar kelak bisa menjadi bukti nyata kesuksesan mereka. Tapi bukan sekadar harta yang ingin ia tunjukkan. Badriah ingin membuat tetangga julid terdiam dengan cara yang elegan dan tidak perlu kata-kata kasar. Suatu hari, Bu Sinta lewat di depan rumah Badriah sambil berbisik ke Bu Rahma dan Bu Ani. "Aku dengar mereka baru beli mobil mewah. Tapi apa sih yang mereka punya selain itu?" Badriah mendengar dari balik jendela. Senyumnya tipis namun penuh kepuasan. Ia tahu saatnya tiba. Malam itu, Badriah mengundang tetangga julid ke rumahnya atas alasan minum teh bersama. Awalnya, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani ragu, tapi rasa penasaran mereka mengalahkan keraguan. Saat mereka masuk, mereka terkejut. Rumah Badriah kini tampak lebih rapi, hangat, dan penuh dengan berbagai bukti keberhasilan. Rak buku berisi sertifikat investasi, pajangan penghargaan dari komunitas usaha lokal, dan tentu saja mobil mewah yang diparkir di halaman dengan lampu yang menyorot indah. "Kok, rumah kalian bisa secantik ini?" tanya Bu Ani terbata-bata. Badriah tersenyum manis, menatap mereka satu persatu. "Ini hasil kerja keras dan ketekunan. Semua yang kalian lihat di sini adalah milik kami, bukan karena gosip atau ikut campur tetangga lain." Reno menambahkan, "Dan yang lebih penting, kebahagiaan kami bukan untuk dibandingkan atau dicemooh. Semua usaha kami nyata, dan kami menikmatinya tanpa harus peduli kata-kata orang." Tetangga julid hanya bisa terdiam, merasa malu sekaligus iri. Semua komentar sinis mereka sebelum ini kini kehilangan daya. Badriah berhasil membungkam mulut mereka bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan bukti nyata, aset dan pencapaian yang mereka miliki. Sejak saat itu, perilaku Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani berubah. Mereka masih penasaran, tapi tidak lagi berani berkata kasar atau merendahkan. Badriah dan Reno bisa menikmati hidup mereka dengan lebih tenang. Badriah merasa lega, tapi ia tahu perjuangan untuk membuktikan diri belum selesai. Masih banyak langkah lain yang bisa diambil untuk menjaga kebahagiaan dan menegaskan posisi mereka di mata tetangga. Bab 5 ditutup dengan Badriah duduk di mobil mewahnya, menatap tetangga julid dari jauh dengan senyum tipis. "Ini baru permulaan. Aku punya semua yang kubutuhkan untuk membungkam mereka,
dan aku tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar sadar bahwa aku tak bisa dihina. Setelah sukses membeli mobil mewah pertamanya dan membungkam mulut tetangga julid, Badriah merasa ada rasa puas yang mengalir di hatinya. Tapi ia tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari satu pencapaian saja. Ia ingin menunjukkan bahwa kerja keras dan ketekunannya bisa membawa hidupnya ke level yang lebih tinggi. Badriah mulai memperluas investasi dan asetnya. Ia membeli beberapa properti strategis, menanamkan modal di usaha kecil yang berkembang pesat, dan meningkatkan tabungannya. Setiap langkah dipikirkan matang, bukan hanya untuk keuntungan finansial, tapi juga sebagai bukti nyata bagi tetangga julid bahwa kesuksesan tidak bisa dibohongi. Suatu sore, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani lewat lagi di depan rumah Badriah. Mereka melihat garasi penuh dengan mobil mewah dan halaman rumah yang semakin rapi dan mewah. Wajah mereka memucat, bibir mereka tercekat, dan tatapan mereka penuh iri. "Lihat, mereka semakin kaya saja," bisik Bu Ani pelan, hampir tak percaya. "Dulu kita selalu bilang Badriah hanya istri biasa, tapi sekarang," gumam Bu Sinta dengan nada setengah iri. Badriah, yang sedang menjemput Reno dari mobil, menatap mereka dari jauh dan tersenyum tipis. "Semua ini hasil kerja keras, Bu. Tidak ada yang instan," gumamnya dalam hati. Hari-hari berikutnya, Badriah semakin percaya diri. Ia dan Reno sering menghadiri acara sosial, mengajak teman dan kerabat, serta memperkenalkan diri di komunitas usaha. Setiap kali tetangga julid hadir di acara yang sama, mereka hanya bisa menatap dengan tatapan cemas dan iri. Badriah tidak perlu bicara, karena semua aset dan prestasi yang dimiliki sudah cukup untuk membuat mereka terdiam. Namun, Badriah tidak puas hanya dengan membuat tetangga iri. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa ia mampu mengelola kekayaan dengan bijak. Ia mulai belajar investasi properti, menata keuangan rumah tangga, dan bahkan merencanakan usaha besar yang melibatkan Reno. Semua langkah itu membuat hidupnya semakin teratur dan stabil. Suatu malam, saat duduk di teras rumah sambil menatap bintang, Badriah berkata pada Reno, "Reno, aku ingin mereka benar-benar sadar. Aku ingin semua gosip dan ejekan itu berhenti selamanya." Reno tersenyum, menepuk bahunya, dan berkata, "Kita sudah berada di jalur yang benar, Badriah. Semua ini adalah hasil kerja kerasmu. Tetangga julid hanya bisa menatap dari jauh sekarang." Badriah menatap rumahnya, mobil-mobil mewah di garasi, dan semua aset yang berhasil ia kumpulkan. Tekadnya semakin kuat. "Aku tidak hanya akan membungkam mulut mereka, tapi juga akan menunjukkan bahwa hidupku, kebahagiaanku, dan kesuksesanku tidak bisa diganggu oleh komentar julid siapapun. Semua ini adalah milikku, hasil kerja kerasku, dan aku akan menikmatinya sepenuhnya." Setelah beberapa bulan menikmati hasil kerja kerasnya, Badriah mulai merasakan kepuasan yang tak ternilai. Rumahnya semakin nyaman, mobil-mobil mewah sudah memenuhi garasi, dan investasi yang ia kelola dengan Reno semakin berkembang. Tapi yang paling membuat hatinya lega adalah melihat tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, mulai kehilangan taji mereka. Setiap kali tetangga itu lewat, tatapan iri tak bisa disembunyikan. Sekarang mereka tidak lagi berani menyindir atau menebar gosip kasar. Mereka hanya bisa menatap dari jauh, berharap Badriah tersandung. Namun kenyataannya Badriah semakin mantap dan bahagia. Suatu pagi, saat Badriah sedang menyiram tanaman di halaman, Bu Ani tiba-tiba mendekat. Wajahnya tegang, namun terdengar lirih berkata, "Badriah, aku cuma ingin bilang, kami lihat semua yang kalian capai, luar biasa." Badriah tersenyum tipis, menatapnya dengan tenang. "Terima kasih, Bu Ani. Tapi ini semua bukan untuk dipamerkan, hanya hasil kerja keras dan ketekunan saja." Momen itu membuat Badriah merasa lebih kuat. Ia menyadari bahwa membungkam mulut tetangga julid tidak selalu tentang konfrontasi atau balas dendam, tapi tentang menunjukkan bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil. Setiap pencapaian adalah jawaban yang paling elegan bagi mereka yang dulu menghina dan meremehkannya. Namun, rasa puas Badriah tidak membuatnya berhenti.
Ia dan Reno mulai merencanakan langkah berikutnya, memperluas usaha, membeli properti baru, dan menata investasi agar kekayaan mereka semakin terstruktur. Semua langkah itu dilakukan tanpa menyombongkan diri, tapi efeknya jelas terlihat bagi tetangga. Pada suatu sore, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani berkumpul di depan rumah mereka sendiri, membicarakan Badriah dengan nada setengah iri. Dulu kita pikir dia cuma istri biasa, tapi lihat sekarang, dia bisa lebih sukses dari kita, gumam Bu Rahma. Ya, sepertinya semua itu hasil kerja keras dan strategi, sahut Bu Sinta, wajahnya masih penuh cemburu. Badriah, yang kebetulan lewat dengan Reno, menatap mereka dari jauh. Senyumnya tenang, tapi matanya berbinar. Mereka bisa iri, tapi aku tetap tenang, gumam Badriah dalam hati. Bab 7 ditutup dengan Badriah duduk di mobil mewahnya, menatap langit senja yang indah. Hatinya penuh rasa bangga dan keyakinan. Ini baru awal. Aku sudah membungkam mulut mereka dengan bukti nyata. Tapi aku akan terus maju, terus sukses, dan menunjukkan bahwa kebahagiaanku tidak bisa diganggu oleh siapapun. Semua ini adalah hasil kerja kerasku, dan aku berhak menikmatinya sepenuhnya. Beberapa bulan setelah membungkam mulut tetangga julid dengan mobil mewah dan berbagai aset yang dimiliki, Badriah merasa bahwa hidupnya dan Reno sudah mulai stabil. Namun, ia tidak ingin berhenti di situ. Badriah punya rencana besar, memperluas jaringan sosial dan bisnis agar kesuksesan mereka tidak hanya terlihat, tapi juga dirasakan oleh banyak orang. Dengan dukungan Reno, Badriah mulai menghadiri acara komunitas usaha, seminar bisnis, dan berbagai pameran. Ia memperkenalkan usaha-usahanya, menunjukkan strategi investasi yang dijalankannya, dan bahkan memberikan inspirasi kepada wanita lain untuk berani mandiri. Setiap kali tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani melihat aktivitasnya, mereka semakin iri. Mereka tidak hanya melihat mobil mewah atau rumah yang indah, tapi juga melihat Badriah aktif, berprestasi, dan dihormati oleh banyak orang. Suatu hari, saat menghadiri pameran properti dengan Reno, Badriah bertemu dengan beberapa investor dan pebisnis ternama. Ia berbicara dengan percaya diri, mempresentasikan rencana usaha mereka, dan mendapatkan beberapa peluang investasi besar. Semua ini membuat Reno bangga. Badriah, aku selalu tahu kamu punya potensi besar. Lihat, sekarang semua orang mulai menghargaimu, kata Reno sambil menggenggam tangannya. Sementara itu, di balik pagar rumah mereka, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani memperhatikan dari jauh. Wajah mereka tampak tegang, bibir mereka tercekat, dan tatapan mereka penuh cemburu. Lihat dia, mereka tidak hanya kaya, tapi juga berpengaruh, gumam Bu Sinta pelan. Ya, rasanya kita hanya bisa menatap dari jauh, sahut Bu Ani dengan nada kecewa. Badriah tahu reaksi tetangga julid tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi ia juga tahu bahwa kekuatan sejatinya ada pada kerja keras, prestasi, dan kemampuan mengelola hidupnya. Ia tidak peduli dengan gosip atau komentar sinis mereka, karena setiap langkah yang ia ambil adalah bukti nyata bahwa ia mampu berdiri tegak dan sukses tanpa harus mengurangi harga dirinya. Di rumah, Badriah dan Reno merayakan kesuksesan kecil ini. Mereka membicarakan rencana membeli properti baru, menambah usaha, dan bahkan menyiapkan mobil mewah kedua sebagai simbol tambahan keberhasilan. Badriah tersenyum sambil menatap Reno. Reno, ini bukan hanya tentang harta atau mobil. Ini tentang membuktikan bahwa kita bisa mengubah hidup kita, membungkam komentar julid, dan tetap bahagia. Reno mengangguk. Benar, Badriah. Dan aku akan selalu di sisimu. Bab 8 ditutup dengan Badriah menatap jalan depan rumah dari balkon lantai atas. Mobil mewah di halaman berkilau di bawah sinar lampu. Suara tetangga julid yang berbisik samar terdengar dari kejauhan. Namun hatinya tenang. Mereka bisa iri, mereka bisa julid, tapi aku akan terus maju. Semua ini baru permulaan. Kesuksesan dan kebahagiaanku tidak bisa diganggu oleh siapapun, karena semua ini hasil kerja keras dan ketekunan yang nyata. Setelah beberapa tahun menata hidupnya bersama Reno,
Badriah kini berada di titik puncak kesuksesannya. Semua yang dulu menjadi sumber ejekan tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, sekarang berubah menjadi bukti nyata keberhasilan Badriah. Rumahnya megah dan modern, garasi dipenuhi mobil-mobil mewah, dan setiap aset yang ia miliki dikelola dengan cermat. Tetangga julid kini mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa menghakimi atau mengganggu kehidupan Badriah. Setiap kali mereka lewat di depan rumah, mereka hanya bisa menatap dengan campuran kagum dan iri. Bahkan gosip mereka kini terdengar kosong, karena semua bukti kesuksesan Badriah sudah berada di depan mata. Suatu sore, saat Badriah dan Reno mengadakan acara kumpul keluarga dan teman dekat di halaman rumah, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani kebetulan lewat. Mereka terhenti di pinggir jalan, memperhatikan pesta yang hangat dan mewah itu. "Lihat, mereka benar-benar berhasil," gumam Bu Ani, bibirnya tercekat. "Dulu kita selalu meremehkan Badriah, tapi sekarang, wow," ujar Bu Sinta dengan nada setengah kagum, setengah iri. "Ya, sepertinya semua omongan kita selama ini sia-sia," sahut Bu Rahma sambil menunduk. Badriah, yang melihat mereka dari balkon, tersenyum tipis. Ia merasa puas bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena semua kerja keras dan ketekunan akhirnya membuatnya dihormati tanpa harus menyinggung siapapun. Ia tahu bahwa inilah puncak dari perjuangannya, membungkam mulut tetangga julid dengan bukti nyata, bukan dengan kata-kata kasar atau konflik. Reno menggenggam tangan Badriah dari belakang, berkata lembut, "Kau hebat, Badriah. Semua ini karena ketekunan dan keberanianmu." Badriah tersenyum, menatap Reno dengan mata berbinar. "Ini bukan hanya tentang kita, Reno. Ini juga pelajaran bagi mereka yang dulu menganggap rendah kita. Bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan harga diri itu bisa dibangun dengan kerja keras, bukan gosip atau iri hati." Hari-hari berikutnya, Badriah semakin percaya diri dalam menjalani hidup. Ia memulai beberapa proyek sosial untuk membantu wanita lain mandiri, memberikan inspirasi, dan memperluas pengaruhnya di masyarakat. Setiap langkah yang ia ambil semakin membuat tetangga julid kagum, dan tak bisa menahan rasa hormat yang perlahan muncul. Bab 9 ditutup dengan Badriah menatap rumah, mobil-mobil mewah, dan semua asetnya yang tertata rapi di halaman. Dalam hatinya, ia merasa lega, bahagia, dan bangga. Sekarang mereka tahu, mereka tidak bisa lagi menghinaku. Semua ini hasil kerja kerasku, semua ini adalah milikku, dan aku berhak menikmatinya sepenuhnya. Ini baru permulaan, dan aku akan terus maju, terus bahagia, dan terus membuktikan bahwa aku tak bisa dihina. Seiring waktu, Badriah dan Reno semakin menikmati hasil dari semua kerja keras mereka. Rumah megah yang mereka tinggali kini menjadi pusat kehidupan hangat dan nyaman, sementara mobil-mobil mewah di garasi menjadi simbol prestasi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Setiap aset, setiap properti, dan setiap usaha yang mereka jalankan menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sukses, tapi juga cerdas dalam mengelola kehidupan. Tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, kini hanya bisa menatap dari jauh. Mereka masih penasaran dan iri, tetapi tidak lagi berani mengeluarkan komentar pedas atau mengganggu. Badriah merasa puas, bukan karena dendam, tetapi karena semua bukti nyata kesuksesannya berbicara sendiri. Suatu sore, Badriah mengajak Reno untuk menikmati teh di balkon rumah sambil menatap halaman yang rapi dan mobil-mobil yang berkilau. "Reno, rasanya semua yang kita perjuangkan membuahkan hasil," kata Badriah dengan senyum bangga. "Benar, Badriah. Tapi ingat, ini bukan hanya soal harta atau mobil. Ini soal menunjukkan bahwa kita bisa berdiri tegak dan bahagia tanpa harus peduli gosip orang lain," jawab Reno. Hari itu, tetangga julid lewat lagi di depan rumah. Mereka terdiam melihat Badriah sedang duduk santai di balkon dengan Reno di sampingnya, menikmati senja. Tatapan mereka campur aduk antara kagum, iri, dan tak percaya. "Lihat dia, tetap tenang dan bahagia," bisik Bu Ani. "Dulu kita meremehkannya, sekarang kita cuma bisa menatap dari jauh," gumam Bu Sinta, wajahnya pucat. "Ya, rasanya malu sendiri,"
sahut Bu Rahma dengan nada pelan. Badriah menatap mereka dari balkon dengan senyum tipis. Hatinya puas, tapi ia juga tahu bahwa ketegasan dan keberanian adalah kunci dari semua pencapaiannya. Ia tidak perlu membalas dengan kata-kata kasar. Prestasi dan keberhasilan sudah cukup untuk membungkam semua komentar julid. Beberapa minggu berikutnya, Badriah dan Reno semakin aktif dalam komunitas sosial dan bisnis. Mereka membantu teman-teman dan tetangga yang membutuhkan, menunjukkan bahwa kekayaan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk bermanfaat. Setiap langkah yang mereka ambil membuat tetangga julid semakin sadar bahwa Badriah bukan sekadar istri biasa, tapi wanita tangguh yang mampu membangun hidupnya dengan mandiri. Bab 10 ditutup dengan Badriah menatap mobil mewahnya yang berkilau di halaman. Tangan Reno menggenggam tangannya dengan erat. Dalam hati, ia merasakan kepuasan yang mendalam. Aku sudah membungkam mereka. Aku sudah membuktikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesanku tidak bisa diganggu oleh siapapun. Semua ini hasil kerja keras, ketekunan, dan keberanianku. Dan aku akan terus maju, terus bahagia, dan terus menunjukkan bahwa aku pantas untuk dihormati. Beberapa bulan setelah mencapai puncak kesuksesan, Badriah kini benar-benar menikmati hidupnya bersama Reno. Rumah megah yang mereka tempati selalu dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Mobil-mobil mewah bersinar di garasi, dan setiap aset yang mereka miliki dikelola dengan bijak. Kehidupan mereka bukan hanya nyaman, tapi juga penuh makna. Tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, sekarang benar-benar terdiam. Mereka tak lagi berani menebar komentar sinis, karena setiap langkah dan pencapaian Badriah membuktikan bahwa kritik mereka tidak relevan. Tatapan iri mereka kini hanya terselip dalam diam, sementara Badriah tetap tenang dan penuh percaya diri. Suatu pagi, Badriah duduk di teras sambil menikmati kopi dan membaca buku. Reno datang membawa sarapan, tersenyum hangat kepadanya. Badriah, lihat, kita sudah sampai di titik ini. Semua kerja keras kita membuahkan hasil, kata Reno sambil duduk di sampingnya. Benar, Reno. Aku merasa bangga, tapi lebih dari itu, aku bahagia. Bahagia karena aku bisa membuktikan bahwa semua gosip dan komentar julid tidak bisa merusak hidupku, jawab Badriah. Hari-hari berikutnya, Badriah semakin aktif di komunitas sosial. Ia membagikan pengalaman hidupnya, memberi motivasi kepada wanita lain untuk mandiri, dan menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian menghadapi rintangan. Setiap langkahnya membuat tetangga julid semakin sadar bahwa mereka tidak bisa mengganggu atau merendahkan Badriah lagi. Suatu sore, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani lewat di depan rumah. Mereka melihat Badriah sedang berbicara dengan tetangga lain, tersenyum hangat, dan terlihat bahagia. Mobil mewah di garasi berkilau di bawah sinar matahari senja. Lihat, dia tetap tenang dan bahagia, gumam Bu Ani, wajahnya pucat. Dulu kita selalu menghina, tapi sekarang, kita hanya bisa menatap, sahut Bu Sinta. Ya, rasanya kita kalah, kata Bu Rahma lirih. Badriah, yang melihat mereka dari jendela, tersenyum tipis namun puas. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Semua pencapaiannya sudah berbicara sendiri. Ia merasa damai, karena membungkam mulut tetangga julid tidak membutuhkan konfrontasi, tapi bukti nyata dari kerja keras dan kesuksesan. Malam harinya, Badriah dan Reno duduk di balkon rumah, menatap langit yang penuh bintang. Reno, aku merasa hidupku lengkap. Semua ini bukan sekadar kekayaan atau mobil mewah. Ini tentang ketenangan, kebahagiaan, dan rasa hormat yang nyata, kata Badriah sambil tersenyum. Reno menggenggam tangannya erat. Aku selalu tahu kamu bisa sampai di sini, Badriah. Dan aku bangga bisa menjalani semua ini bersamamu. Bab 11 ditutup dengan Badriah menatap rumah, mobil-mobil mewah, dan semua aset yang ia miliki, hati penuh rasa syukur dan bangga. Kini mereka tidak bisa menghinaku lagi. Aku membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberhasilan, kebahagiaan, dan ketenangan hidupku. Dan aku akan terus menikmati semua ini, karena ini adalah hakku untuk bahagia sepenuhnya.
Setelah sekian lama bekerja keras dan membuktikan diri, Badriah kini benar-benar menikmati kehidupan baru bersama Reno. Rumah mereka selalu hangat dan nyaman. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di garasi, dan setiap aset yang dimiliki dikelola dengan bijak. Namun yang paling penting bagi Badriah adalah ketenangan dan kebahagiaan yang kini tak lagi diganggu oleh gosip tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani. Setiap pagi, Badriah memulai hari dengan menikmati secangkir kopi sambil menatap halaman rumah yang indah. Reno, seperti biasa, menemaninya, membicarakan rencana usaha, investasi baru, dan kegiatan sosial mereka. Kehidupan mereka tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga penuh makna. Suatu siang, tetangga julid kebetulan lewat di depan rumah. Mereka menatap Badriah dan Reno yang sedang tertawa bersama teman-teman dekat mereka di taman rumah. Wajah Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani tampak canggung dan malu. "Kok mereka tetap bahagia, ya?" bisik Bu Ani pelan. "Lihat saja, kita tidak bisa lagi menilai mereka dari luar," ujar Bu Sinta, suaranya penuh tak percaya. "Ya, sepertinya kita kalah. Semua usaha kita untuk menjelekkan mereka gagal," sahut Bu Rahma lirih. Badriah, yang melihat mereka dari jendela, tersenyum tipis. Ia tidak merasa senang karena mereka malu, tapi puas karena semua usaha dan kerja kerasnya kini berbicara lebih keras daripada kata-kata julid. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah membalas dendam, tapi membuktikan diri melalui pencapaian nyata. Hari-hari berikutnya, Badriah semakin aktif di kegiatan sosial dan komunitas bisnis. Ia membantu wanita lain untuk mandiri, memberikan inspirasi, dan menunjukkan bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan kerja keras dan ketekunan, bukan dengan iri hati atau gosip. Reno selalu mendukungnya, membuat pasangan ini semakin solid dan kuat. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah sambil menatap langit malam, Badriah berkata kepada Reno, "Reno, lihat, sekarang kita hidup tanpa gangguan, tanpa komentar julid yang mengganggu. Aku merasa damai dan bahagia." Reno tersenyum, menatapnya dengan penuh kasih. "Kau pantas merasakan semua ini, Badriah. Semua kerja kerasmu akhirnya membuahkan hasil." Bab 12 ditutup dengan Badriah menatap mobil-mobil mewah, rumah yang indah, dan seluruh aset yang mereka miliki. Hatinya penuh kepuasan dan syukur. "Kini aku benar-benar bebas dari hinaan dan gosip. Aku membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan hidupku. Semua ini milikku, dan aku berhak menikmatinya sepenuhnya. Hidupku sekarang adalah milikku, sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa merusaknya." Kini, beberapa tahun setelah awal pernikahan, Badriah dan Reno benar-benar menikmati hasil kerja keras mereka. Rumah megah mereka selalu dipenuhi tawa keluarga dan teman-teman. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di garasi, dan setiap aset dikelola dengan cermat. Namun yang paling penting bagi Badriah adalah ketenangan dan kebahagiaan yang kini tidak lagi terganggu oleh komentar atau gosip tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani. Hari-hari Badriah kini diisi dengan aktivitas yang bermanfaat, mengembangkan usaha, menata investasi, dan berbagi pengalaman serta inspirasi dengan wanita lain agar berani mandiri. Ia sadar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kekayaan materi, tapi juga kemampuan untuk berdiri tegak dan dihormati. Suatu sore, Badriah duduk di balkon sambil menatap halaman rumah yang indah. Reno datang membawa teh hangat, tersenyum hangat kepadanya. "Badriah, lihat, kita sudah sampai di titik ini. Semua yang kita perjuangkan membuahkan hasil," kata Reno. "Benar, Reno. Tapi lebih dari itu, aku bahagia. Aku tidak hanya berhasil membungkam mulut tetangga julid, tapi juga merasa damai dan puas dengan hidupku," jawab Badriah sambil tersenyum. Hari itu, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani kebetulan lewat di depan rumah. Mereka menatap Badriah yang sedang tertawa bahagia bersama Reno di taman rumah. Bibir mereka tercekat, wajah pucat, dan tatapan mereka penuh cemburu. "Lihat, mereka tetap bahagia," bisik Bu Ani lirih. "Dulu kita selalu menghina,
Tapi sekarang kita hanya bisa menatap dari jauh, sahut Bu Sinta. Ya, rasanya kita kalah, tambah Bu Rahma dengan nada putus asa. Badriah menatap mereka dari jendela dengan senyum tipis namun puas. Ia tidak merasa senang karena mereka malu, tapi bangga karena semua pencapaian dan kerja kerasnya berbicara lebih keras daripada kata-kata julid. Ia sadar bahwa membungkam mulut orang yang julid bukan soal balas dendam, tapi soal menunjukkan keberhasilan dan ketenangan hidup. Beberapa bulan berikutnya, Badriah semakin aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas bisnis. Ia membantu banyak wanita untuk mandiri dan berprestasi, menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Reno selalu mendukung, membuat pasangan ini semakin solid dan kuat. Kehidupan mereka kini bukan hanya kaya materi, tapi kaya makna, ketenangan, dan kebahagiaan. Bab 13 ditutup dengan Badriah duduk di balkon malam itu, menatap mobil-mobil mewah yang berkilau, rumah yang indah, dan seluruh aset yang mereka miliki. Dalam hati, ia merasakan kepuasan dan syukur yang mendalam. Kini aku benar-benar bebas dari hinaan dan gosip. Aku membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan hidupku. Semua ini milikku, dan aku berhak menikmatinya sepenuhnya. Hidupku sekarang adalah milikku, sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa merusaknya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Badriah kini benar-benar menikmati kehidupan yang ia bangun bersama Reno. Semua pencapaiannya, rumah mewah, mobil-mobil berkilau, dan aset yang tertata rapi, tidak hanya menjadi simbol kesuksesan, tapi juga bukti nyata ketekunan dan kerja kerasnya. Namun, yang lebih penting baginya adalah ketenangan hidup yang kini ia rasakan, jauh dari gosip dan hinaan tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani. Hari itu, Badriah dan Reno mengadakan acara kecil di rumah untuk merayakan pencapaian usaha mereka. Teman-teman dekat, kolega bisnis, dan beberapa anggota komunitas hadir, menikmati suasana hangat dan penuh kegembiraan. Badriah terlihat anggun dalam balutan gaun sederhana tapi elegan, senyum selalu menghiasi wajahnya. Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani kebetulan lewat, melihat kemeriahan itu dari pagar rumah mereka sendiri. Wajah mereka tercengang, bibir tercekat, dan tatapan mereka dipenuhi iri. Lihat dia, tetap tenang dan bahagia, padahal kita dulu selalu menghinanya, bisik Bu Ani. Ya, semua ini hasil kerja keras, bukan gosip atau omongan, sahut Bu Sinta, suaranya setengah iri, setengah kagum. Kita benar-benar kalah, tambah Bu Rahma, wajahnya pucat dan canggung. Badriah yang menyadari tatapan mereka hanya tersenyum tipis. Ia tidak merasa senang karena mereka malu, tapi merasa puas. Semua pencapaian dan kesuksesannya kini berbicara lebih keras daripada kata-kata julid. Ia sadar bahwa keberhasilan sejati adalah membungkam hinaan dengan prestasi dan ketenangan, bukan konfrontasi atau dendam. Setelah acara selesai, Badriah dan Reno duduk di balkon rumah, menikmati senja yang indah. Reno menatap Badriah dengan penuh kekaguman. Badriah, aku bangga padamu. Semua ini bukan hanya tentang kekayaan atau mobil, tapi tentang bagaimana kita tetap tegar, mandiri, dan dihormati, kata Reno lembut. Badriah tersenyum, menatap horizon. Benar, Reno. Aku bahagia bukan karena mereka iri, tapi karena aku membuktikan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa ketekunan, kerja keras, dan keberanian bisa membawa kita ke puncak kehidupan. Semua ini hasil jerih payah kita. Hari-hari berikutnya, Badriah semakin fokus pada kegiatan sosial dan pengembangan usaha. Ia membantu lebih banyak wanita untuk mandiri, membagikan pengalaman hidupnya, dan menunjukkan bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan ketekunan dan keberanian, bukan iri hati atau gosip tetangga. Bab 14 ditutup dengan Badriah menatap rumah, mobil-mobil mewah, dan semua aset yang ia miliki, hati penuh kepuasan dan syukur. Dalam hatinya, ia berkata, kini mereka tidak bisa menghina atau meremehkanku lagi. Aku membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan hidupku. Semua ini adalah milikku,
hasil kerja kerasku, dan aku berhak menikmatinya sepenuhnya. Hidupku sekarang adalah milikku, sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa merusaknya. Badriah kini benar-benar berada di puncak kehidupannya. Semua yang dulu menjadi sumber ejekan dan hinaan tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, telah berubah menjadi bukti nyata keberhasilan dan ketekunan Badriah. Rumah megahnya selalu hangat dengan tawa keluarga dan teman, mobil-mobil mewah bersinar di garasi, dan setiap aset yang dimilikinya dikelola dengan bijak. Kehidupan sehari-hari Badriah kini dipenuhi kebahagiaan sederhana namun bermakna. Ia menikmati sarapan bersama Reno, membaca buku di pagi hari, mengurus investasi, dan menghadiri acara sosial maupun komunitas bisnis. Semua aktivitas itu membuatnya tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga kaya pengalaman dan hubungan sosial. Suatu sore, saat Badriah menata taman rumah, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani lewat di depan rumah. Mereka berhenti sejenak, menatap halaman yang rapi, mobil-mobil mewah yang berkilau, dan Badriah yang tersenyum santai sambil menata bunga. "Lihat dia, tetap tenang dan bahagia," gumam Bu Ani, wajahnya pucat. "Ya, kita dulu selalu menghina, tapi sekarang kita cuma bisa menatap dari jauh," sahut Bu Sinta dengan nada tak percaya. "Rasanya, kita kalah total," tambah Bu Rahma lirih. Badriah, yang melihat mereka dari balkon, tersenyum tipis namun puas. Ia tidak merasa senang karena mereka malu, tapi bangga karena semua pencapaian dan kerja kerasnya kini berbicara lebih keras daripada kata-kata julid. Ia sadar bahwa kesuksesan dan ketenangan hidup adalah cara terbaik untuk membungkam mulut orang yang iri. Malam harinya, Badriah dan Reno duduk di balkon, menikmati udara malam yang sejuk. Reno menggenggam tangan Badriah erat, menatap wajahnya penuh kasih. "Badriah, aku bangga padamu. Semua ini bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang bagaimana kita tetap tegar, mandiri, dan dihormati," kata Reno. Badriah tersenyum, menatap bintang-bintang di langit malam. "Benar, Reno. Aku tidak ingin membalas dendam atau menyakiti siapapun. Aku hanya ingin membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian bisa membawa kita ke puncak kehidupan. Semua ini adalah hasil jerih payah kita." Beberapa minggu kemudian, Badriah semakin aktif dalam kegiatan sosial. Ia membantu lebih banyak wanita untuk mandiri, membagikan pengalaman hidupnya, dan memberikan inspirasi. Tetangga julid kini benar-benar terdiam, tidak lagi berani menebar komentar sinis atau gosip. Badriah menatap rumah, mobil-mobil mewah, dan semua aset yang ia miliki, hati penuh kepuasan dan syukur. "Kini mereka tidak bisa menghina atau meremehkanku lagi. Aku membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan hidupku. Semua ini adalah milikku, hasil kerja kerasku, dan aku berhak menikmatinya sepenuhnya. Hidupku sekarang adalah milikku, sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa merusaknya." Dengan itu, Badriah sepenuhnya mencapai puncak kebahagiaannya. Ia dan Reno hidup harmonis, sukses, dan damai. Sementara tetangga julid hanya bisa menatap dari jauh, kagum sekaligus menyesali sikap mereka dulu. Badriah telah membuktikan bahwa kesuksesan dan ketenangan hidup adalah jawaban terbaik untuk semua hinaan. Kini, Badriah telah mencapai titik di mana hidupnya bukan hanya nyaman dan bahagia, tapi juga penuh makna. Semua kerja keras dan ketekunan yang ia lakukan sejak awal pernikahan bersama Reno membuahkan hasil yang nyata. Rumah megah mereka selalu hangat dengan tawa keluarga dan teman dekat, mobil-mobil mewah berjejer rapi, dan aset yang mereka miliki terus berkembang. Tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, tidak lagi berani mengganggu atau menebar komentar sinis. Mereka hanya bisa menatap dari jauh, menyadari bahwa semua ejekan mereka dulu telah hilang maknanya di hadapan kesuksesan Badriah. Suatu pagi, Badriah duduk di balkon sambil menikmati kopi dan udara segar. Reno datang membawa sarapan dan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan hangat. "Badriah, lihat, semua ini adalah hasil dari kerja keras dan keberanianmu. Aku bangga bisa berada di sisimu,"
kata Reno. Badriah tersenyum, menatap Reno dengan mata berbinar. Reno, aku bahagia bukan karena harta atau mobil mewah. Aku bahagia karena kita membuktikan bahwa ketekunan, kerja keras, dan integritas bisa membawa hidup kita ke puncak. Semua hinaan dan gosip tetangga julid kini tak berpengaruh lagi. Hari itu, Badriah memutuskan untuk mengundang beberapa wanita muda dari lingkungan sekitarnya untuk berbagi pengalaman. Ia bercerita tentang perjalanan hidupnya, tantangan yang ia hadapi, bagaimana ia tetap tegar menghadapi hinaan, dan bagaimana kerja keras serta ketekunan membuahkan hasil. Jangan pernah menyerah hanya karena orang lain menghina atau meremehkanmu, kata Badriah dengan tegas namun lembut. Buktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Kerja keras dan ketekunanmu adalah senjata paling ampuh. Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani kebetulan lewat lagi, melihat Badriah sedang berbicara dengan banyak orang. Mereka hanya bisa menatap, tak mampu menyembunyikan rasa kagum yang kini bercampur dengan penyesalan. Dulu kita salah. Dia ternyata jauh lebih kuat dan bijaksana dari yang kita kira, gumam Bu Ani. Ya, dan semua yang dia capai bukan karena gosip atau dendam, tapi karena kerja keras dan ketekunan, sahut Bu Sinta dengan nada menyesal. Kita kalah total, ujar Bu Rahma lirih, menunduk. Badriah, yang melihat mereka dari kejauhan, tersenyum tipis namun puas. Ia tidak merasa senang karena mereka menyesal, tapi bangga karena semua pencapaian dan kesuksesannya kini berbicara sendiri. Ia telah membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata, tapi dengan prestasi dan ketenangan hidupnya. Setelah sekian lama menata kehidupan bersama Reno, Badriah kini benar-benar berada di puncak keberhasilan. Semua yang dulu menjadi sumber ejekan, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, sekarang hanyalah bayangan masa lalu. Mereka tak lagi berani menebar komentar pedas, karena setiap pencapaian Badriah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pagi itu, Badriah memulai harinya dengan berjalan-jalan di taman rumah, menikmati udara segar sambil menatap bunga-bunga yang tertata rapi. Reno menyusul dengan membawa kopi hangat, tersenyum sambil menatap Badriah. Lihatlah, Badriah, semua ini hasil kerja kerasmu. Aku bangga bisa menemanimu, kata Reno. Badriah tersenyum lembut. Reno, aku merasa damai. Semua gosip dan hinaan tidak lagi bisa mempengaruhiku. Aku membuktikan bahwa ketekunan dan kerja keras adalah jawaban terbaik. Tidak hanya hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, Badriah kini semakin aktif dalam kegiatan sosial. Ia mengadakan pelatihan mandiri untuk wanita muda di lingkungannya, membagikan tips bisnis, motivasi hidup, dan pentingnya percaya diri. Ia menjadi inspirasi nyata bahwa kesuksesan bukan hanya soal materi, tapi juga sikap, ketekunan, dan keberanian. Suatu sore, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani melewati rumah Badriah lagi. Mereka melihat Badriah tersenyum hangat kepada wanita-wanita yang tengah belajar dan berdiskusi dengannya. Wajah mereka tampak tercengang, penuh campuran iri dan kagum. Dia tetap tenang dan bahagia, bisik Bu Ani, tak mampu menutupi kekagumannya. Kita dulu selalu meremehkannya, tapi sekarang dia jauh lebih kuat dari yang kita kira, ujar Bu Sinta lirih. Ya, kita benar-benar kalah, sahut Bu Rahma, menunduk dan menatap kaki sendiri. Badriah yang melihat mereka dari kejauhan hanya tersenyum tipis, tapi hatinya penuh kepuasan. Ia tahu bahwa keberhasilannya adalah jawaban paling elegan bagi semua hinaan. Ia tidak perlu berkata kasar atau membalas dendam. Prestasi dan ketenangan hidupnya sudah cukup untuk membungkam semua mulut julid. Malam itu, Badriah duduk di balkon sambil memandang bintang-bintang. Reno duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Kau tahu, Badriah,
Aku selalu kagum padamu. Semua ini bukan sekadar kekayaan atau aset. Ini tentang bagaimana kita tetap teguh, bijaksana, dan dihormati, kata Reno. Badriah menatap langit malam. Aku setuju. Reno, aku tidak ingin hidupku dipenuhi dendam. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa ketekunan, kerja keras, dan keberanian bisa membawa kita ke puncak kehidupan. Semua ini hasil jerih payah kita, dan aku bangga. Beberapa minggu berikutnya, Badriah semakin terkenal sebagai sosok wanita mandiri dan sukses. Ia menerima undangan sebagai pembicara di berbagai seminar, membagikan kisah hidupnya yang inspiratif, dan semakin banyak wanita muda yang meneladani keberanian serta ketekunannya. Badriah menatap rumah, mobil-mobil mewah, dan seluruh aset yang ia miliki, hati penuh kepuasan. Kini aku benar-benar bebas dari hinaan dan gosip. Aku membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan hidupku. Semua ini milikku, hasil kerja kerasku, dan aku berhak menikmatinya sepenuhnya. Hidupku sekarang adalah milikku sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa merusaknya. Badriah telah mencapai puncak kehidupan, dihormati, bahagia, damai, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tetangga julid kini hanya bisa menatap dari jauh, kagum sekaligus menyesali sikap mereka di masa lalu. Setelah bertahun-tahun membuktikan diri, Badriah kini benar-benar menikmati kehidupan yang stabil, damai, dan penuh kebahagiaan. Rumah megahnya selalu hidup dengan tawa keluarga dan teman dekat. Mobil-mobil mewah berbaris rapi di garasi, dan setiap aset yang dimiliki dikelola dengan cermat. Namun yang paling berharga bagi Badriah adalah ketenangan hidup yang kini tidak lagi diganggu oleh gosip dan hinaan tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani. Pagi itu, Badriah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan spesial bagi Reno. Sambil menata meja makan, ia tersenyum melihat rumah yang tertata rapi, taman yang indah, dan cahaya matahari pagi yang hangat menembus jendela. Reno masuk ke dapur, membawa secangkir kopi hangat. Badriah, lihat semua ini. Aku bangga padamu. Semua ini bukan hanya soal materi, tapi tentang bagaimana kita tetap kuat dan bijaksana, kata Reno sambil memandang penuh kasih. Badriah tersenyum lembut. Reno, aku merasa damai. Aku tidak perlu membalas dendam atau membiarkan gosip mengganggu hidupku. Aku membuktikan bahwa keberhasilan dan ketenangan adalah jawaban paling elegan. Hari itu, Badriah memutuskan untuk mengadakan pertemuan komunitas wanita di rumahnya. Ia membagikan pengalaman hidupnya, bagaimana menghadapi hinaan, mengelola bisnis, tetap tegar, dan membangun kepercayaan diri. Banyak wanita muda yang hadir terlihat terinspirasi dan kagum pada sosok Badriah. Tanpa disangka, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani kebetulan melewati rumah Badriah. Mereka melihat Badriah yang tersenyum hangat kepada para tamu, menanggapi pertanyaan dengan sabar dan bijaksana. Wajah mereka pucat, tatapan penuh cemburu dan kagum bercampur. Dia tetap tenang, tapi lebih kuat dari sebelumnya, bisik Bu Ani. Kita dulu selalu menghina, tapi sekarang dia lebih dari sekadar wanita biasa. Dia bijaksana, mandiri, dan dihormati, sahut Bu Sinta lirih. Ya, rasanya kita kalah total, ujar Bu Rahma, menunduk menutupi wajahnya. Badriah melihat mereka dari balkon, tersenyum tipis. Ia tidak merasa senang karena mereka menyesal, tapi hatinya puas karena semua pencapaian dan kerja kerasnya kini berbicara sendiri. Ia menyadari bahwa membungkam mulut julid bukan tentang balas dendam, tapi tentang kesuksesan yang nyata, damai, dan dihormati. Malam harinya, Badriah dan Reno duduk di balkon sambil menikmati udara malam yang sejuk.
Reno menatap Badriah dengan penuh kekaguman. Badriah, kau telah menginspirasi banyak orang. Semua ini bukan tentang mobil atau rumah mewah, tapi tentang keberanianmu untuk tetap tegar, mandiri, dan berprestasi, kata Reno. Badriah menatap langit malam yang penuh bintang. Reno, aku bahagia. Aku bahagia bukan karena mereka iri atau menyesal, tapi karena aku membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan integritas membuahkan hasil nyata. Aku bisa hidup damai, bahagia, dan dihormati sepenuhnya. Beberapa minggu berikutnya, keberhasilan Badriah semakin diakui. Ia menjadi pembicara utama di seminar wanita sukses, muncul di media lokal untuk berbagi kisah inspiratif, dan terus membantu banyak orang membangun kehidupan mereka sendiri. Tetangga julid kini benar-benar terdiam, tidak lagi berani menebar komentar sinis, karena mereka menyadari bahwa kesuksesan Badriah berbicara lebih keras daripada segala hinaan. Badriah menatap rumahnya yang megah, mobil-mobil mewah, dan seluruh aset yang ia miliki. Dalam hatinya, ia merasakan kepuasan yang mendalam. Aku telah membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberhasilan, kebahagiaan, dan ketenangan hidupku. Semua ini adalah milikku, hasil kerja kerasku, dan aku berhak menikmatinya sepenuhnya. Hidupku sekarang damai, bahagia, dan dihormati, dan itulah kemenangan sejati. Badriah kini benar-benar berada di puncak kehidupan, sukses, mandiri, damai, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, sementara tetangga julid hanya bisa menatap dari jauh dengan kagum dan menyesal. Waktu terus berjalan, namun kehidupan Badriah dan Reno semakin stabil, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Semua pencapaian yang mereka raih bukan hanya berupa materi, tapi juga penghormatan dan ketenangan hidup. Rumah megah mereka selalu hangat dengan tawa keluarga dan teman-teman dekat. Mobil-mobil mewah berkilau rapi di garasi, dan setiap aset dikelola dengan bijak. Tetangga julid, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, sekarang benar-benar terdiam. Mereka tidak lagi berani menebar komentar pedas karena menyadari bahwa setiap pencapaian Badriah adalah bukti nyata dari ketekunan, keberanian, dan kerja kerasnya. Suatu pagi, Badriah duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi hangat. Reno datang membawakan sarapan dan duduk di sampingnya. Badriah, lihatlah, kita telah mencapai semua yang dulu hanya kita impikan, kata Reno sambil tersenyum. Badriah menatap Reno dengan mata berbinar. Reno, aku bahagia. Bukan karena mobil atau rumah mewah, tapi karena kita membuktikan bahwa ketekunan, keberanian, dan kerja keras bisa membawa hidup kita ke puncak. Semua hinaan dan gosip tetangga julid kini tidak ada artinya. Hari itu, Badriah mengundang beberapa wanita dari komunitasnya untuk mengikuti workshop pengembangan diri dan kewirausahaan. Ia membagikan pengalamannya dalam menghadapi hinaan, mengelola usaha, dan membangun kepercayaan diri. Para peserta terlihat kagum dan terinspirasi. Tanpa disangka, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani lewat di depan rumah Badriah. Mereka melihat Badriah sedang berbicara dengan banyak orang, tersenyum hangat, dan penuh percaya diri. Wajah mereka tampak canggung, bibir tercekat, dan tatapan mereka penuh campuran iri dan kagum. Dia tetap anggun, tapi jauh lebih kuat dari yang kita kira, bisik Bu Ani. Kita dulu selalu menghina, tapi sekarang dia adalah simbol keberhasilan dan kehormatan, ujar Bu Sinta lirih. Ya, kita benar-benar kalah total, sahut Bu Rahma, menunduk menutupi wajahnya. Badriah melihat mereka dari balkon, tersenyum tipis namun puas. Ia tidak merasa senang karena mereka malu atau menyesal, tapi bangga karena semua pencapaiannya kini berbicara sendiri. Ia membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata,
tapi dengan prestasi dan ketenangan hidupnya. Malamnya, Badriah dan Reno duduk di balkon, menatap bintang-bintang di langit malam. Reno menggenggam tangan Badriah erat. "Kau tahu, Badriah, aku kagum padamu. Semua ini bukan sekadar materi, tapi tentang bagaimana kita tetap tegar, bijaksana, dan dihormati," kata Reno lembut. Badriah tersenyum sambil menatap langit malam. "Reno, aku bahagia. Aku bahagia bukan karena mereka iri atau menyesal, tapi karena aku membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan integritas menghasilkan kehidupan yang damai dan bahagia. Aku bebas, bahagia, dan dihormati, dan itulah kemenangan sejati." Beberapa minggu kemudian, Badriah semakin dikenal sebagai sosok wanita inspiratif. Ia menjadi pembicara utama di berbagai seminar, muncul di media lokal untuk membagikan kisah hidupnya, dan terus membantu banyak wanita untuk mandiri dan percaya diri. Tetangga julid kini benar-benar terdiam, tak berani lagi menebar komentar sinis, karena mereka sadar bahwa kesuksesan Badriah berbicara lebih keras daripada hinaan mereka. Badriah menatap rumah, mobil-mobil mewah, dan seluruh aset yang ia miliki. Hatinya penuh kepuasan dan syukur. "Aku telah membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan hidupku. Semua ini milikku, hasil kerja kerasku, dan aku berhak menikmatinya sepenuhnya. Hidupku damai, bahagia, dan dihormati. Itulah kemenangan sejati." Badriah kini benar-benar berada di puncak kehidupan. Sukses, mandiri, damai, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sementara tetangga julid hanya bisa menatap dari jauh dengan kagum dan penyesalan. Setelah melalui perjalanan panjang penuh tantangan, hinaan, dan komentar julid tetangga, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani, Badriah kini telah mencapai puncak hidupnya. Kehidupan yang dulunya penuh kekhawatiran dan cemoohan kini berubah menjadi harmoni, keberhasilan, dan kebahagiaan yang nyata. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela rumah megah mereka. Badriah duduk di balkon sambil menyesap kopi hangat. Di depan matanya, taman yang tertata rapi, bunga-bunga bermekaran, dan mobil-mobil mewah yang berkilau di garasi menandakan hasil kerja kerasnya. Reno datang, tersenyum hangat sambil membawa sarapan. "Badriah, lihat, semua ini adalah buah dari kerja keras dan ketekunanmu. Aku bangga berada di sisimu," kata Reno lembut. Badriah tersenyum, menatap Reno dengan mata berbinar. "Reno, aku bahagia, bukan karena harta atau aset, tapi karena kita membuktikan bahwa ketekunan, keberanian, dan kerja keras bisa membawa hidup kita ke puncak." Semua hinaan tetangga julid kini tak berpengaruh lagi. Hari itu, Badriah mengadakan acara kecil di rumah untuk komunitas wanita dan teman-teman dekat. Ia membagikan perjalanan hidupnya, dari hinaan, gosip, dan cemoohan, hingga bagaimana ia bangkit, membangun bisnis, mengelola aset, dan meraih ketenangan hidup yang sejati. Para peserta mendengarkan dengan kagum dan penuh inspirasi. Banyak yang meneteskan air mata karena kisahnya begitu menyentuh. Di saat yang sama, Bu Sinta, Bu Rahma, dan Bu Ani melewati rumah Badriah. Mereka berhenti sejenak, menyaksikan Badriah yang tersenyum hangat kepada banyak wanita dan berbicara dengan penuh percaya diri. Wajah mereka pucat, bibir tercekat, dan tatapan mereka penuh campuran iri dan kagum. "Dia tetap anggun, tapi lebih kuat dari yang kita kira," gumam Bu Ani. "Kita dulu selalu menghina, sekarang dia adalah simbol keberhasilan, ketenangan, dan kehormatan," sahut Bu Sinta lirih.
Ya, kita benar-benar kalah total, ujar Bu Rahma menunduk, tak mampu menutupi rasa penyesalan. Badriah menatap mereka dari balkon, tersenyum tipis namun penuh kepuasan. Ia tahu bahwa semua pencapaiannya kini berbicara lebih keras daripada hinaan atau gosip mereka. Ia tidak membalas dendam, tidak mengutuk, dan tidak marah, karena kemenangan sejati adalah hidup damai, bahagia, dan dihormati. Malam harinya, Badriah dan Reno duduk di balkon sambil menatap langit malam. Reno menggenggam tangan Badriah erat. Badriah, kau telah menginspirasi banyak orang. Semua ini bukan sekadar materi, tapi tentang bagaimana kita tetap tegar, bijaksana, dan dihormati, kata Reno lembut. Badriah tersenyum, menatap bintang-bintang. Reno, aku bahagia. Aku bahagia bukan karena mereka menyesal atau iri, tapi karena aku membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian membuahkan kehidupan yang damai, bahagia, dan dihormati. Aku benar-benar bebas. Beberapa bulan kemudian, Badriah semakin dikenal sebagai sosok wanita inspiratif. Ia menjadi pembicara utama di berbagai seminar, diundang di media untuk berbagi kisah hidupnya, dan terus membantu banyak wanita untuk mandiri dan percaya diri. Setiap orang yang mengenal kisahnya merasa terinspirasi, dan tetangga julid kini benar-benar terdiam, menyadari bahwa semua hinaan mereka dulu hanyalah bayangan yang hilang di hadapan kesuksesan Badriah. Badriah menatap rumah, mobil-mobil mewah, dan seluruh aset yang ia miliki. Hatinya dipenuhi kepuasan dan syukur. Aku telah membungkam mulut tetangga julid bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan hidupku. Semua ini milikku, hasil kerja kerasku, dan aku berhak menikmatinya sepenuhnya. Hidupku damai, bahagia, dan dihormati, itulah kemenangan sejati. Badriah kini sepenuhnya menikmati hidupnya. Sukses, mandiri, dihormati, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Reno selalu ada di sisinya, mendukung setiap langkah, dan bersama mereka, kebahagiaan bukan lagi impian, melainkan kenyataan sehari-hari. Tetangga julid hanya bisa menatap dari jauh, kagum sekaligus menyesali sikap mereka di masa lalu. Cerita Badriah berakhir dengan damai, bahagia, dan penuh kemenangan. Hidupnya adalah bukti nyata bahwa ketekunan, kerja keras, dan keberanian adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Tamat.